Di balik wajah teduh seorang ayah yang bijak, tersimpan rahasia yang menggetarkan hati. Pak Hilman, pria sederhana yang menjadi panutan keluarga, mendapati dirinya terjebak dalam dilema yang tak pernah ia bayangkan. Ketika luka seorang menantu bertemu dengan kasih seorang mertua, batas-batas mulai kabur. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah yang tampak harmonis ini? Akankah cinta dan kesetiaan mampu bertahan di tengah godaan yang mengancam untuk menghancurkan segalanya? Pak Hilman adalah seorang pria sederhana yang selalu memegang teguh nilai-nilai keluarga. Di usianya yang telah matang, ia dikenal sebagai sosok ayah dan suami yang penuh kasih. Kehadirannya selalu menjadi peneduh dalam setiap masalah yang melanda keluarga. Namun, semua itu berubah ketika sebuah cobaan besar menguji hatinya. Cobaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keluarga Hilman menyambut Aisyah, menantu baru yang menikah dengan Reza, anak sulungnya, dengan penuh sukacita. Aisyah bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas, sopan dan anggun. Kehadirannya bagaikan cahaya yang menerangi rumah keluarga Hilman. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyum manisnya, Aisyah menyimpan luka yang dalam. Reza, yang awalnya pria penuh kasih sayang, berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh amarah. Pekerjaan yang menumpuk, tekanan hidup, dan keinginan untuk memenuhi ekspektasi keluarga membuat Reza kehilangan kesabaran. Kemarahannya seringkali ia lampiaskan kepada Aisyah. Kata-kata tajam dan sikap kasar menjadi makanan sehari-hari Aisyah, meski ia tetap berusaha tegar. Pak Hilman, yang memperhatikan perubahan dalam keluarga kecil anaknya, mencoba untuk menengahi. Ia sering mendapati Aisyah duduk sendirian di ruang tamu dengan mata yang sembab. "Aisyah, ada apa? Nak, kamu bisa cerita pada Bapak," ucap Pak Hilman suatu malam. Aisyah tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kesedihannya. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin saya hanya harus lebih bersabar." Namun, Pak Hilman tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesabaran. Ia mulai memberikan perhatian lebih kepada Aisyah, bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai seseorang yang ia anggap butuh perlindungan. Kedekatan itu perlahan membuka pintu perasaan yang tak terduga. Suatu malam, saat hujan turun deras, Aisyah duduk di teras rumah keluarga. Pak Hilman yang kebetulan melihatnya mendekat. Ia membawa selimut untuk menutupi tubuh Aisyah yang menggigil. "Kenapa duduk di sini sendirian? Masuklah, nanti sakit," ujarnya lembut. Aisyah menggeleng. "Kadang suara hujan membuat saya tenang, Pak. Tapi rasanya juga seperti menyembunyikan tangis saya." Pak Hilman tertegun mendengar ucapan itu. Hatinya terasa sesak. Ia ingin melindungi Aisyah dari semua rasa sakit, tetapi ia tahu batas yang seharusnya tidak ia lewati. Namun, hatinya mulai berkhianat. Kedekatan mereka semakin sulit disembunyikan. Pak Hilman mulai merasa bahwa ia memahami Aisyah lebih dari siapapun, bahkan lebih dari Reza sendiri. Aisyah pun menemukan sosok penghibur dalam diri mertuanya. Namun, hubungan itu mulai menjadi pembicaraan. Tetangga mulai memperhatikan interaksi mereka yang terlihat lebih hangat dari hubungan mertua dan menantu pada umumnya. Bahkan, istri Pak Hilman, Bu Rina, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. "Pak, akhir-akhir ini kok kamu sering sekali ngobrol sama Aisyah?" "Ada apa?" tanya Bu Rina suatu malam dengan nada curiga. Pak Hilman mencoba menenangkan istrinya. "Aisyah hanya butuh teman bicara. Reza kan sibuk kerja, kasihan dia sendirian di rumah." Namun Bu Rina tak sepenuhnya percaya. Reza akhirnya mendengar desas-desus tentang kedekatan ayahnya dengan Aisyah. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, ia menghadapkan Pak Hilman. "Bapak, apa ini benar? Orang-orang bilang, Bapak lebih peduli sama istri saya daripada saya sendiri." Reza berseru dengan amarah. Pak Hilman terdiam. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan memperburuk keadaan.
Namun Aisyah yang tak tahan dengan konflik itu maju ke depan. "Reza, berhenti menyalahkan Bapak. Kalau kamu lebih peduli dengan perasaan saya, mungkin kita tidak akan berada di situasi ini." Aisyah menangis, meluapkan semua yang selama ini ia pendam. Reza tertegun mendengar ucapan Aisyah. Ia tak pernah menyangka bahwa istrinya telah menahan begitu banyak kesakitan. Namun, di balik semua itu, ia tak bisa menerima bahwa ayahnya adalah sosok yang selama ini menjadi tempat pelarian Aisyah. Pak Hilman tahu ia harus mengambil keputusan besar. Ia tidak ingin keluarganya hancur, tetapi perasaannya pada Aisyah begitu kuat. Ia merasa terjebak dalam dilema antara cinta, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga. "Aisyah, kamu harus kembali pada Reza. Dan aku harus kembali pada keluargaku," ujar Pak Hilman suatu malam, dengan air mata yang mengalir di pipinya. Aisyah hanya bisa menangis. Ia tahu keputusan itu benar, tetapi hatinya terasa remuk. Hubungan keluarga tak pernah sama lagi. Reza dan Aisyah mencoba memperbaiki pernikahan mereka, meski luka itu tak mudah sembuh. Pak Hilman menjauhkan diri dari Aisyah, tetapi bayangan kebersamaan mereka tetap menghantui. Setelah keputusan berat itu, suasana di rumah Pak Hilman berubah drastis. Ketenangan yang dulu menjadi ciri khas keluarga ini perlahan tergantikan oleh rasa canggung, penuh curiga, dan dingin. Reza dan Aisyah mencoba melanjutkan pernikahan mereka, tetapi luka yang telah tercipta terlalu dalam untuk disembuhkan dengan mudah. Reza mulai sering pulang larut malam, menghindari suasana rumah yang membuatnya sesak. Ia merasa bersalah sekaligus marah, baik pada dirinya sendiri, pada Aisyah, maupun pada ayahnya. Sementara itu, Aisyah mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, meski hati kecilnya terus memikirkan sosok Pak Hilman. Pak Hilman, di sisi lain, memilih untuk menarik diri dari keluarga. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, mengurus kebun kecilnya, atau pergi ke masjid untuk menenangkan hati. Namun, bayangan Aisyah tetap menghantui pikirannya, terutama ketika ia melihat Reza yang semakin jauh dari Aisyah. Bu Rina, yang awalnya hanya merasa curiga, kini sepenuhnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tangganya. Ia sering memperhatikan suaminya termenung, pandangan matanya kosong seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Pak, apa sebenarnya yang terjadi? Jangan bilang tidak ada apa-apa. Aku ini istrimu. Aku bisa merasakan ada yang berbeda," ucap Bu Rina suatu malam. Suaranya gemetar namun tegas. Pak Hilman menghela napas panjang. "Aku sudah berusaha menjaga keluarga kita, Bu. Tapi kadang hati ini terlalu sulit untuk dilawan." Jawaban itu membuat Bu Rina menangis. Ia merasa suaminya telah berkhianat, meski mungkin bukan secara fisik. Namun, pengkhianatan emosi jauh lebih menyakitkan baginya. Di sisi lain, Aisyah merasa semakin terisolasi. Reza, yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, kini menjadi sosok asing baginya. Ia tak lagi bisa merasakan kehangatan dalam hubungan mereka. Sementara itu, kedekatannya dengan Pak Hilman membuatnya merasa bersalah, tetapi juga memberikan rasa nyaman yang sulit ia tolak. Satu malam, Aisyah memutuskan untuk berbicara dengan Reza. "Reza, kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau kamu tidak bisa memaafkan aku lebih baik pergi." Reza, yang tengah sibuk dengan pekerjaannya, menatap Aisyah dengan tatapan dingin. "Kamu ingin pergi? Pergilah. Aku lelah mencoba memahami apa yang kamu inginkan." Perkataan itu menghancurkan hati Aisyah. Ia tahu cintanya dengan Reza telah benar-benar hancur. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Reza, dalam keadaan mabuk, kembali ke rumah dan mulai melampiaskan amarahnya kepada Aisyah. "Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu lebih memilih bapak daripada aku, kan? Kamu hancurkan keluarga ini, Aisyah." Pak Hilman, yang kebetulan mendengar teriakan itu, segera masuk ke dalam rumah. "Reza, hentikan. Apa-apaan kamu bicara seperti itu pada istrimu?
Namun Reza justru semakin marah. "Jangan berpura-pura, Pak. Kamu tahu apa yang aku rasakan. Kamu, ayahku sendiri, orang yang seharusnya aku hormati, malah mengambil tempatku di hati istriku." Pak Hilman terdiam. Kata-kata Reza menusuk hatinya. Ia sadar bahwa situasi ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Aisyah akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk meninggalkan keluarga Hilman. Dengan mata yang berlinang, ia berpamitan kepada Pak Hilman dan Bu Rina. "Maafkan saya, Bu, Pak. Saya tidak ingin menjadi penyebab hancurnya keluarga ini. Mungkin ini yang terbaik untuk semuanya," ujar Aisyah dengan suara gemetar. Pak Hilman hanya bisa menundukkan kepala. Ia ingin meminta Aisyah untuk tetap tinggal, tetapi ia tahu itu akan memperburuk keadaan. Setelah kepergian Aisyah, keluarga Hilman perlahan-lahan mencoba untuk bangkit kembali. Reza memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya dan mulai menjalani terapi untuk mengatasi emosinya. Sementara itu, Pak Hilman dan Bu Rina berusaha memperbaiki hubungan mereka. Namun, bayangan Aisyah tetap ada dalam ingatan Pak Hilman. Di sudut hatinya, ia masih menyimpan rasa yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Ia hanya bisa berharap bahwa Aisyah menemukan kebahagiaan di tempat lain. Beberapa tahun kemudian, Pak Hilman mendengar kabar bahwa Aisyah telah menikah lagi dan hidup bahagia bersama keluarganya yang baru. Kabar itu membawa campuran perasaan lega dan pedih. Ia tahu bahwa cinta yang pernah ada di antara mereka adalah cinta yang tak seharusnya ada. Di usianya yang semakin senja, Pak Hilman hanya bisa berdoa agar semua kesalahan di masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan keluarganya. Baginya, cinta sejati adalah cinta yang berani melepaskan demi kebahagiaan orang yang dicintai. 5 tahun telah berlalu sejak Aisyah meninggalkan keluarga Pak Hilman. Kehidupan telah banyak berubah, tetapi kenangan akan masa lalu tetap membekas. Keluarga Pak Hilman mulai menemukan kembali keharmonisannya, meskipun luka lama masih terasa. Reza, setelah melalui berbagai terapi dan introspeksi, memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama Siska, yang berhasil membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Bu Rina pun mulai kembali tersenyum, meski ada bayangan pahit dari peristiwa lalu yang sulit ia hapus sepenuhnya. Namun, bagi Pak Hilman, setiap malam terasa sunyi. Di usianya yang kian menua, ia sering termenung di serambi rumah, mengenang masa lalu yang begitu membekas di hati. Ia selalu bertanya-tanya, apakah keputusan yang diambilnya saat itu adalah yang terbaik untuk semua orang? Suatu hari, dalam sebuah acara pernikahan seorang kerabat jauh, Pak Hilman tak sengaja bertemu kembali dengan Aisyah. Ia hampir tak mengenalinya. Aisyah tampak berbeda, lebih dewasa, anggun, dan penuh percaya diri. Di sisinya berdiri seorang pria dengan senyum hangat, yang ia kenali sebagai suami baru Aisyah. "Assalamualaikum, Pak," sapa Aisyah dengan nada lembut namun penuh ketegasan. Pak Hilman terdiam sesaat sebelum menjawab. "Waalaikumsalam, Aisyah. Lama sekali tidak bertemu." Percakapan itu berjalan canggung. Aisyah memperkenalkan suaminya, Haris, seorang pengusaha muda yang tampak tulus dan sopan. Haris berbicara dengan ramah kepada Pak Hilman, seolah memahami bahwa pria tua di depannya pernah memiliki tempat khusus dalam hati istrinya. Ketika Aisyah dan Haris melanjutkan obrolan dengan tamu lain, Pak Hilman hanya bisa memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia merasa lega melihat Aisyah bahagia, tetapi juga dihantui rasa kehilangan yang tak bisa ia hapus. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Pak Hilman menerima sebuah surat. Surat itu ditulis oleh Aisyah. Isinya singkat, tetapi penuh makna. "Pak Hilman, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Apa yang terjadi di masa lalu adalah pelajaran yang berharga bagi saya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya harap Bapak juga telah menemukan kedamaian. Salam hormat, Aisyah." Surat itu membuat Pak Hilman termenung.
Ia merasa bersyukur bahwa Aisyah telah menemukan kebahagiaan. Tetapi surat itu juga membuatnya sadar bahwa ia harus melepaskan kenangan itu sepenuhnya. Di usianya yang semakin senja, Pak Hilman mulai mendekatkan diri pada agama. Ia sering menghabiskan waktu di masjid, berdoa agar kesalahan-kesalahan di masa lalu diampuni. Ia juga lebih banyak meluangkan waktu bersama cucu-cucunya, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya sering ia abaikan. Hubungannya dengan Bu Rina pun semakin membaik. Meski bayang-bayang masa lalu tak sepenuhnya hilang, mereka memilih untuk saling mendukung di sisa perjalanan hidup mereka. Meski tidak pernah bertemu lagi setelah acara pernikahan itu, Aisyah dan Reza masing-masing menemukan kebahagiaan di tempat yang berbeda. Aisyah menjalani kehidupan pernikahannya dengan penuh cinta, sementara Reza yang telah banyak berubah menjadi suami dan ayah yang lebih baik bagi keluarganya. Setahun setelah pertemuan singkat di pernikahan kerabat jauh, Pak Hilman kembali merasakan kegelisahan. Meski surat dari Aisyah menjadi titik akhir bagi cerita mereka, bayang-bayang masa lalu sesekali muncul, terutama saat ia sendiri di tengah malam. Ia sering memandangi langit malam dari serambi rumah, mengingat kenangan-kenangan yang tak semestinya. Bu Rina, meskipun terlihat sudah menerima keadaan, sesungguhnya masih menyimpan keraguan di hatinya. Ia kerap memerhatikan suaminya yang terlihat termenung lama, dan sesekali ia bertanya-tanya apakah cinta mereka benar-benar pulih atau hanya sebuah topeng demi keluarga. Di tengah kebisuan itu, sebuah kabar datang dari Haris, suami Aisyah. Ia menelepon Pak Hilman secara langsung, menyampaikan bahwa Aisyah baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Haris mengundang keluarga Pak Hilman untuk menghadiri acara akikah anak mereka. Pak Hilman merasa gugup. Ia tahu undangan itu adalah tanda penghormatan dari Aisyah dan keluarganya. Tetapi ia tak yakin apakah dirinya mampu menghadapi Aisyah dalam situasi penuh kebahagiaan seperti itu. Namun, Bu Rina yang mendengar kabar tersebut justru merasa inilah saat yang tepat untuk menutup bab lama yang menyakitkan. Kita harus datang, Pak. Ini saatnya kita menunjukkan bahwa keluarga kita sudah benar-benar melangkah ke depan, ujar Bu Rina tegas. Pada hari acara, keluarga Pak Hilman hadir. Aisyah menyambut mereka dengan senyum hangat. Haris terlihat begitu bangga menggendong bayi kecilnya, sementara Aisyah tampak anggun dengan balutan busana sederhana namun elegan. Ketika Pak Hilman dan Aisyah akhirnya bertemu pandang, ada keheningan yang panjang di antara mereka. Tak ada kata yang terucap, tetapi keduanya tahu bahwa ini adalah pertemuan yang akan menutup semua luka lama. "Terima kasih sudah datang, Pak," ujar Aisyah akhirnya, dengan nada penuh penghormatan. Pak Hilman mengangguk sambil tersenyum. "Bapak senang melihat kamu bahagia, Aisyah. Anak ini adalah anugerah besar. Jagalah dia dengan baik." Di sisi lain, Bu Rina yang menyaksikan momen itu merasa hatinya lebih tenang. Ia akhirnya melihat kejujuran dalam ekspresi suaminya. Bukan lagi rasa cinta terlarang, tetapi sebuah rasa ikhlas yang tulus. Setelah acara tersebut, hubungan keluarga Hilman dan Aisyah menjadi lebih baik. Mereka tetap menjaga jarak yang wajar, tetapi perasaan canggung perlahan memudar. Aisyah dan Haris sesekali mengunjungi rumah keluarga Hilman, membawa serta anak mereka yang diberi nama Hilmi, sebuah nama yang dipilih sebagai penghormatan untuk Pak Hilman. Reza yang mendengar kabar ini sempat merasa cemburu. Namun, ia sadar bahwa hubungan itu tak lagi seperti dulu. Ia akhirnya menerima bahwa kedekatan Aisyah dengan keluarganya adalah bagian dari proses penyembuhan. Di usia yang semakin renta, Pak Hilman merasa beban di hatinya telah terangkat. Ia mulai menulis kenangan hidupnya dalam sebuah buku harian, sebuah catatan untuk anak cucunya tentang arti cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Dalam salah satu halamannya, ia menulis, "Kadang cinta datang di waktu dan tempat yang salah. Namun, kita selalu memiliki pilihan untuk menjadikannya sesuatu yang bermakna tanpa melukai hati orang lain."
Cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Pak Hilman meninggal dunia beberapa tahun kemudian, dalam damai, dikelilingi keluarga yang mencintainya. Di pemakamannya, Aisyah dan Haris hadir, membawa serta anak mereka, Hilmi, yang kini tumbuh menjadi anak kecil yang ceria. Aisyah berdiri di samping Burina, menggenggam tangan wanita tua itu. "Bu, saya takkan pernah melupakan kebaikan Bapak. Dia adalah sosok yang selalu ada di hati saya sebagai guru kehidupan," ucap Aisyah dengan air mata. Burina mengangguk. "Kita semua belajar banyak dari kisah ini. Yang penting, kita melangkah ke depan dengan ikhlas." Kepergian Pak Hilman meninggalkan kekosongan yang mendalam bagi keluarga. Burina, meski terlihat tegar, seringkali termenung di kamarnya. Kehilangan suami yang telah menemaninya selama puluhan tahun adalah luka yang tak mudah sembuh. Namun, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Reza, yang selama ini sibuk memperbaiki hubungannya dengan Aisyah, mulai menyadari pentingnya kehadiran keluarganya. Ia kini menjadi suami yang lebih perhatian dan ayah yang penuh kasih bagi Hilmi. Setiap kali ia memandangi putranya, ia teringat akan pesan terakhir ayahnya. Cinta sejati adalah tentang memberi yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Aisyah dan Haris juga merasakan dampak dari kepergian Pak Hilman. Hilmi tumbuh menjadi penghubung tak kasat mata antara keluarga Haris dan keluarga Hilman. Ia sering menjadi alasan bagi kedua keluarga untuk saling bertemu dan menjaga hubungan baik. Aisyah yang dahulu penuh luka, kini tampil sebagai wanita yang lebih kuat. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima dan menghargai apa yang dimiliki. Kehadiran Haris sebagai suami yang sabar dan penyayang menjadi penopang utamanya dalam menjalani kehidupan baru. Hubungan antara Burina dan Aisyah semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan merawat Hilmi. Dalam momen-momen itu, mereka menemukan kedamaian dan saling mendukung. "Aisyah, saya sering berpikir tentang masa lalu. Terkadang saya marah dan merasa tersakiti. Tapi sekarang, saya tahu bahwa cinta itu bukan soal siapa yang memulai atau siapa yang salah. Cinta adalah soal memaafkan dan belajar melangkah," ujar Burina suatu sore. Aisyah hanya tersenyum sambil menggenggam tangan Burina. "Bu, Bapak mengajarkan kita banyak hal. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga ini." Setahun setelah kepergian Pak Hilman, Burina menemukan sebuah surat yang disimpan di antara barang-barang almarhum suaminya. Surat itu ditujukan untuk seluruh keluarga. "Untuk keluargaku yang kucintai, hidup adalah perjalanan yang penuh liku, dan setiap kita akan menghadapi cobaan yang menguji hati. Dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan, tentang memberikan tanpa berharap kembali. Aku meminta maaf untuk setiap luka yang pernah aku sebabkan, dan aku berterima kasih untuk cinta yang selalu kalian berikan. Aku pergi dengan hati yang damai, karena aku tahu keluarga kita akan terus bersatu meski tanpa aku. Jagalah cinta di antara kalian. Hargai setiap momen bersama, karena waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki. Dengan kasih, Pak Hilman." Surat itu membuat seluruh keluarga menangis. Mereka merasa bahwa meskipun Pak Hilman telah tiada, pesannya akan terus hidup dalam hati mereka. Beberapa tahun berlalu, dan keluarga Hilman terus tumbuh dengan harmonis. Reza dan Aisyah telah belajar dari masa lalu mereka, membangun rumah tangga yang lebih kokoh. Hilmi menjadi anak yang ceria dan pintar, membawa kebahagiaan bagi semua orang. Burina, meski telah memasuki usia senja, tetap aktif mengasuh cucu-cucunya dan menjadi sosok panutan dalam keluarga. Ia merasa bangga bahwa keluarga Hilman telah melewati berbagai badai dan keluar sebagai keluarga yang lebih kuat. Cerita ini berakhir dengan keluarga besar Hilman berkumpul di rumah lama mereka untuk merayakan ulang tahun ke-10 Hilmi. Dalam momen itu, tawa dan kebahagiaan memenuhi rumah,
mengingatkan mereka bahwa cinta sejati adalah tentang kebersamaan, pengorbanan, dan keikhlasan untuk melangkah maju.